Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Nabilin Munte dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perangkat input pada komputer. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan contoh-contoh input pada komputer. Tujuannya agar kita mampu dapat mengetahui alat-alat input komputer yang sering digunakan pada komputer. Untuk pengertiannya, input yang artinya masukan adalah perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Perangkat input ini merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi. Berikut merupakan contoh-contoh perangkat input komputer. Yang pertama, yaitu keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan memperangkat keyboard ini, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Seiring berjalannya waktu, keyboard mengalami pengembangan beberapa kali sehingga terdapat berbagai macam varian port seperti port serial, PS-2, wireless, dan USB. Contoh selanjutnya yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ini ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Yang karena itu bentuknya sangat pas dengan tangan kita karena ukurannya sama seperti rata-rata ukuran tikus. Terdapat dua tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah pada mouse. Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter ataupun menunjukkan OK. Sedangkan klik kanan memiliki fungsi untuk memiliki beberapa pilihan menu. Selanjutnya, like pen. Like pen adalah jenis perangkat layar sentuh sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer, like pen ini sering dipakai untuk keperluan grafis ataupun menggambar. Bentuknya sangat portable seperti pulpen dan bisa menggunakan sensor cahaya saat ujung pena digoreskan pada layar monitor. Jadi, kita dapat menulis dan maupun menggambar dengan mudah. Tapi, like pen ini hanya dapat diterima oleh beberapa monitor khusus seperti contohnya notebook Sharp. Pemakaian like pen digunakan untuk program tertentu seperti Computer Aided Design atau CAD ataupun Computer Aided Manufacturing atau CAM. Selanjutnya, touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai penunjuk pointer ataupun kursor. Bedanya, mouse tergolong beberapa portable yang dapat dipasang ataupun dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop ataupun notebook yang sudah terpasang permanen. Jadi caranya hanya dengan menggerakkan jari-jari pada permukaan touchpad. Selanjutnya scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks ataupun gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuknya. Untuk ukurannya bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Mesin scanner zaman sekarang fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan printer. Sehingga ketiga tugas penting tersebut sangat penting dalam percetakan ini dan dapat ditemukan dalam satu alat. Selanjutnya, joystick. Joystick ialah alat berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. Kegunaannya ini untuk mentransmisikan arah pada permainan video game. Perangkat ini dilengkapi dengan tombol-tombol untuk melakukan beberapa fungsi dan tugasnya. Dan selanjutnya yaitu trackball.
Trackball merupakan benda kecil bulat yang dapat digerakkan ke atas dan ke bawah. Benda ini terdapat pada mouse, biasanya terletak di tengah atas mouse. Fungsi trackball untuk menggerakkan layar secara vertikal dan memudahkan pengguna dalam menggeser ataupun memindahkan halaman. Lalu selanjutnya yaitu kamera digital. Kamera digital adalah perangkat yang ada pada laptop ataupun komputer berupa kamera kecil yang terpasang di dekat monitor bagian atas. Bisa juga berupa kamera portable yang dapat terhubung ke komputer dengan kabel. Kamera ini bisa mengambil foto ataupun video dan menyimpannya di dalam perangkat komputer ataupun laptop. Selanjutnya webcam. Webcam fungsinya sangat tidak jauh dengan kamera digital. Hanya saja webcam ini adalah kamera yang terhubung ke web, bisa untuk melakukan panggilan video dan berfoto. Biasanya, input device ini terpasang pada komputer dan diletakkan di atas monitor. Bentuk webcam ini seperti kamera CCTV dan dapat merekam jika diaktifkan. Lalu yang terakhir adalah barcode reader. Barcode sering kita jumpai di kemasan-kemasan produk-produk yang diperjualbelikan di pasaran. Adanya alat khusus ini untuk membaca data pada barcode tersebut. Perangkat ini termasuk perangkat input yang berupa data kumpulan data optik atau berbentuk kode batang, simbologi linear, ataupun satu dimensi. Perangkat satu ini biasanya sering ditemukan di toko swalayan untuk mentranskripsi kode batang barcode pada suatu produk. Alat barcode ini memudahkan tugas manusia agar lebih efisien dalam bekerja, sehingga pelayanan di toko pun menjadi lebih cepat. Sekian dari saya untuk materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.